Assalamualaikum sahabat pertanian dan para milenial di pertanian. Pada kesempatan ini kita bahas tentang sistem pertanian di belahan dunia. Bahwa sistem pertanian di belahan dunia telah mengalami evolusi sepanjang abad sebagai dampak kemajuan teknologi dan meningkatkan pengetahuan manusia. Diawali dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Sistem pertanian berkembang menjadi pertanian primitif, pertanian tradisional, hingga ke pertanian modern. Oleh karena itu, strategi untuk memodernisasikan sektor pertanian dari pertanian tradisional menuju ke pertanian yang berbasis teknologi atau disebut dengan kita kenal dengan modern, maka kita harus punya ada istilah revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penelitian, pengembangan teknologi, yaitu di pertanian guna menghasilkan varietas-varietas unggul. Ini kita lakukan sebagai upaya menjawab tantangan kerawanan pangan akibat pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar. Dengan demikian, pertanian modern atau revolusi hijau itu diakui telah membawa kemajuan pesat bagi pembangunan pertanian. Sistem ini telah berhasil merubah wajah pertanian dunia, tak terkecuali di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, kita menjadi peningkatan produktivitas dalam pertanian yang cukup signifikan. Sebagai hasil dari revolusi hijau di Indonesia sendiri, fenomena revolusi hijau mulai diterapkan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Bagaimana suatu sistem pertanian dikatakan berkelanjutan? Oke, sahabat pertanian, bahwa untuk dapat dikatakan berkelanjutan, suatu sistem pertanian harus memenuhi prinsip dasar secara umum, merupakan adopsi dari prinsip dasar pengembangan berkelanjutan. 3 prinsip dasar sistem pertanian yang berkelanjutan itu seperti apa sih? Atau meliputi apa? Yaitu yang pertama, berkelanjutan ekonomi. Secara ekonomi, yang dimaksudkan dengan berkelanjutan ekonomi yaitu sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri pertanian. Industri pertanian berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan pengolahan tanah dan rotasi tanaman dengan tetap menjaga kualitas tanah, ketersediaan air, sehingga meningkatkan produksi pertanian dan dapat mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, kita harus punya mindset, yaitu berkelanjutan ekologi dalam lingkungannya. Yaitu yang kedua itu sistem yang berkelanjutan secara ekologi atau lingkungan merupakan usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi generasi yang akan datang. Pertanian berkelanjutan dapat mencapai dengan melindungi, mendaur ulang, mengganti atau mempertahankan basis sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang memberikan sumbangan bagi perlindungan modal alami. Nah, demikian itu. Ada lagi yang selanjutnya yaitu berkelanjutan sosial. Maksud dari berkelanjutan sosial yaitu sebagai sistem yang mampu mencapai keadilan dan kesetaraan, akses terhadap sumber daya alam, pelayanan publik baik dalam bidang kesehatan, gender, maupun akuntabilitas politik. Dalam pertanian berkelanjutan sosial ini yaitu berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan dari mereka yang terlibat dalam sektor ini. Pertanian berkelanjutan memberikan solusi bagi permasalahan pengangguran karena sistem ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional yang lebih mengedepankan penggunaan mesin dan alat-alat berat. Kegiatan
apa yang dapat menunjang pertanian berkelanjutan? Kegiatan apa ya? Ya, mungkin diantaranya yang pertama, pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu itu dapat dilakukan dengan cara lebih bijak dan ramah lingkungan dengan mengesampingkan penggunaan pestisida yang kimiawi melalui metode pengendalian hama terpadu (PHT), atau PHT itu merupakan pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap keberadaan jumlah di bawah ambang batas merugikan dengan cara aman bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Kecuali kalau kita udah di ambang batas, bisa kita pakai pestisida yang pakai kimiawi. Beberapa cara pengendalian hama terpadu yaitu menggunakan serangga atau binatang-binatang yang dikenal sebagai musuh alami hama seperti Trichogama yang merupakan musuh alami dari parasit telur dan parasit larva hama tanaman. Seperti itu. Menggunakan tanaman perangkap hama, yaitu untuk hama menjauhkan hama dari tanaman utama. Melakukan rotasi tanaman untuk mencegah terakumulasikan patogen dan hama yang sering menyerang suatu spesies saja. Yang kedua, konservasi tanah. Konservasi tanah dapat diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak menjadi kerusakan dan dapat berfungsi sebagai atau secara berkelanjutan. Kegiatan konservasi tanah tersebut diantaranya dengan membuat seperti sengkedan-sengkedan atau terasering pada lahan yang miring, mencegah terjadinya erosi, melakukan reboisasi atau penanaman kembali di lahan yang kritis, melakukan perguliran tanaman ataupun crop rotation dan penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop. Yang ketiga, kita bisa menjaga kualitas air. Bagaimana itu cara menjaga kualitas air? Yaitu menjaga dan melindungi sumber daya air untuk tetap mempertahankan kualitas pada kondisi alaminya merupakan hal-hal yang mutlak dalam pertanian. Menurunkan kualitas air akan menurunkan daya guna produktivitas, daya tampung, dan sumber daya air yang dapat akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya air tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air antara lain yaitu mengurangi penggunaan senyawa kimia sintetis di dalam tanah yang dapat mencemarai air tanah, menggunakan irigasi-irigasi tetes yang dapat menghebat penggunaan air dan pupuk untuk melakukan penanaman. Pemeliharaan dan kegiatan konservasi tanah pada kawasan yang kritis terutama di hulu sampai aliran sungai. Yang keempat, kita bisa melihat adanya tanaman pelindung. Tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi di akhir musim panen, tanaman sayuran ataupun sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi, meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Diversifikasi tanaman. Yang keenam, bisa kita lihat diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman merupakan teknik menanam atau memelihara lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area lahan pertanian. Cara ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi resiko kegagalan di pertanian akibat kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim, serangan hama yang mengganggu, dan lain sebagainya. Adapun kita bisa melihat fluktuasi pasar yang sekarang itu ada yang naik, ada yang turun. Diversifikasi tanaman juga dapat mengkontribusi bagi konservasi lahan, menjaga kelestarian habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat. Dari segi ekonomi, diversifikasi tanaman dapat meningkatkan pendapatan petani sepanjang tahunnya dan meminimalisir kerugian akibat kemungkinan gagal atau harga yang turun dan dari menanam satu jenis tanaman saja. Yaitu yang keenam, kita harus bisa mengelola nutrisi tanaman. Pengelolaan nutrisi tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan sebagai penutup tanah yang tidak hanya menyuburkan tanah tetapi juga dapat menekan biaya pembelian pupuk anorganik yang harus dikeluarkan, karena kita tahu kan sekarang pupuk lagi naik dan lain sebagainya. Beberapa nilai pupuk organik yang dapat dimanfaatkan antara lain yaitu pupuk kompos, casting, pupuk hijau atau yang disebut dedaunan lah dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita bisa membahas bahwa adanya agroforestry, disebutnya wanatani atau pertanian dalam
kehutanan. Agroforestry merupakan sistem tata guna lahan usaha yang mengkombinasikan tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Sistem ini membantu terciptanya keanekaragaman tanaman dalam suatu luasan lahan untuk mengurangi risiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi, serta meminimalisir kebutuhan pupuk di luar lahan karena adanya daur ulang sisa-sisa tanaman tersebut. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda untuk bisa memberikan pertanian yang bisa berkesinambungan untuk bisa memberikan hal yang terbaik buat pertanian di Indonesia dan memberikan hal-hal yang dapat bermanfaat buat generasi muda kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.